Berawal dari jajan di warung pinggir kota, si Ricky berubah sangat drastis. Ricky bertemu dengan seorang wanita karir yang ditinggal suaminya bekerja di luar kota dan diajak berkencan. Si Ricky diiming-imingi pekerjaan dan dikira penipuan. Dia memberanikan diri untuk mencah, dan hasilnya tidak sia-sia. Dan inilah alur cerita si Ricky dari buruh bangunan menjadi pekerja persewaan. Menyewakan seluruh tubuhnya bagi ibu-ibu kurang belayan. Ricky adalah seorang laki-laki berusia 23 tahun dan bekerja sebagai buruh bangunan. Ricky tinggal di pesisir kota Semarang dan tak lulus sekolah. Dia hanya belajar sampai ke jenjang pendidikan SD dan tidak melanjutkan sekolah karena masalah biaya. Si Ricky, yang ayah ibunya tidak mampu membiayai sekolahnya, akhirnya memilih untuk membantu jualan di warung ibunya yang berada di pinggir laut. Mulai dari bangun pagi dan bekerja keras dia sudah merasakan. Keadaan di pesisir pantai yang ganas membuat si Ricky juga jauh dari peradaban agama. Sehingga si Ricky juga sering mabuk-mabukan dan tawuran. Tapi di sisi lain, Ricky adalah sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Ricky selalu membantu ibunya. Usia 17 tahun, kini si Ricky menginjak dewasa. Ricky yang dulu sering mabuk-mabukan, sekarang sudah tidak lagi. Tapi tawuran, masih. Ayahnya yang geram dengan tingkah si Ricky yang sering tawuran, mengajak si Ricky untuk pergi merantau. Kala itu ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan dan bekerja di daerah Ungaran, Jawa Tengah. Tak jauh dari Semarang dong. 1 tahun kemudian, si Ricky mengenal seorang wanita yang bekerja di sebuah pabrik garmen di daerah Ungaran. Si Ricky meminta nomor HP dan mereka berkencan untuk sekedar jalan-jalan. Pada hari Sabtu malam, Ricky mengajak si Titik jalan-jalan ke Mall Lues Ungaran. Karena saat itu tepat pada hari Sabtu, Ricky gajian dan mampu membelikan baju kepada si Titik. Mereka jadian, dan pacaran. 3 bulan pacaran, si Ricky mulai arogan dan menunjukkan kejantanannya kepada si Titik. Kala itu hari Minggu, Ricky kembali mengajak jalan si Titik. Mereka kali ini jalan-jalan di alun-alun dan nongkrong sampai larut malam. Karena hari sudah malam, Ricky meminta izin kepada Titik untuk ikut nginep di kosan Titik. Dan, kebetulan teman satu kamar kosnya baru pulang kampung. Si Titik melarangnya, karena mereka bukan muhrim dan di kosan si Titik hanya diperbolehkan nginep 1 kamar bagi pasangan pasutri. Akhirnya si Ricky pulang ke kosannya sendiri yang berada 25 menit dari kosan si Titik. Setelah 3 tahun si Ricky bekerja di Ungaran bersama ayahnya, kini Ricky memberanikan diri untuk kerja sendiri keluar kota. Kebetulan teman Ricky berada di Jakarta dan Ricky mencoba menghubunginya. Dalam teleponnya, si Ricky berbicara dengan si Andi yang sedang bekerja di Jakarta sebagai buruh bangunan. Si Ricky bilang bahwa si Ricky minta dicarikan pekerjaan apapun di daerah sana karena Ricky sudah bosan di kampung sendiri. Dan kebetulan, di tempat Andi bekerja masih membuka lowongan kerja bagi siapapun yang mau bekerja keras. Karena memang, bekerja sebagai buruh bangunan itu keras dan capek. Saya juga pernah, soalnya. Sekarang pengen fokus di rumah membuat speaker aktif. Malah curhat. Ricky pun mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Dan, tepat 3 tahun Ricky bekerja bersama ayahnya, kini pada hari Sabtu Ricky harus bekerja terpisah dari ayahnya dan juga Titik, pacarnya. Ricky segera mengemas barang-barangnya dan bersiap pulang, untuk siap-siap pergi ke Jakarta. Sebelum pulang kampung, Ricky dan Titik menikmati kebersamaan sehari penuh. Mereka menikmati jalan-jalan sore, makan-makan, tidur-tiduran di kos. Karena jika siang hari, justru dibebaskan ada orang lain keluar masuk ke kos putri sebagai tamu. Dan, Sabtu kali ini lagi-lagi sepi dan tidak banyak orang. Kalaupun ada, mereka juga menikmati liburnya dengan bersantai. Ricky tiduran di kosan dan karena Titik malu dan takut jika ada orang lewat, Titik menutup pintu kos. Di dalam kamar kos, mereka bercerita, menghayal, dan sesekali Ricky bermain mulut di pipi si Titik. Sampai akhirnya, si Ricky kelewat batas, dan ada tamu datang ke kosan Titik yang rupanya tukang paket sedang mengantar paketnya si Titik. Mereka menyadari hari semakin sore dan Ricky harus segera pulang, karena Ricky harus menyiapkan banyak barang bawaan untuk dibawa ke Jakarta.
Jam setengah 6 petang, Ricky berangkat pulang kampung dari kosan si Titik dengan naik bus jurusan Solo Semarang. Ricky juga sudah siap tiket keberangkatan untuk besok. Keesokan harinya, Ricky berangkat dari rumah dan pamit dengan ibunya. Ibunya mengantarkan sampai di Terminal Terboyo dan menunggu sampai Ricky berangkat ke Jakarta. Akhirnya kini Ricky berangkat ke Jakarta dengan tujuan bekerja di proyek bersama Andi temannya. Singkat cerita, Ricky telah sampai di terminal bus di Jakarta dan bersiap untuk naik kendaraan lain menuju ke tempat kerja barunya. Ketika Ricky hendak turun dari bisnya, Ricky hampir kecopetan. Tapi karena ketahuan oleh penumpang lain yang kebetulan berada di belakang di Ricky, so pencopet itu tertangkap dan dihajar massa di terminal. Setelah masalah selesai, Ricky menelpon si Andi karena bingung. Jarak dari posisi Andi hingga terminal lumayan jauh, dan membuat si Andi tidak bisa menjemput Ricky. Akhirnya si Andi meminta Ricky untuk naik ojek saja sampai di tempat yang dituju. Ricky menerima saran si Andi dan si Ricky pun akhirnya ngojek. Tapi nasib siap menimpa Ricky kala itu. Ricky mendapat tukang ojek calo yang meminta bayaran lebih dari si Ricky. Ya, karena terpaksa, si Ricky memberikan sejumlah uang yang diminta tukang ojek itu. Dengan hati yang sangat kesal, si Ricky hanya diam untuk melancarkan rencananya. Si Ricky memberi kabar kepada si Andi tentang hal ini dan bersiap untuk menghindari aksi calo itu, meski sebelumnya mereka sudah sepakat dengan berat hati. Mereka sampai di depan rumah tempat Andi bekerja. Andi bersama temannya sudah bersiap di depan rumah dengan membawa sebuah gergaji dan golok untuk sekedar menakut-nakuti si tukang ojek calo. Karena si calo takut, akhirnya calo membatalkan aksinya dan hanya meminta bayaran sewajarnya saja. Yaelah, sialnya si calo. Ricky dipersilahkan masuk ke dalam rumah tempat Andi bekerja. Ricky menaruh barang bawaan dan mengeluarkan oleh-oleh dari kampung untuk teman-temannya. Ricky juga tak lupa memberi kabar kepada ayah ibu dan pacarnya bahwa Ricky telah sampai di Jakarta. Singkat cerita, Ricky mulai bekerja di pekerjaan barunya bersama si Andi. Ricky dengan semangat mengaduk semen dan meladeni kepala tukang. Di proyek itu ada 6 pekerja, dan masing-masing pekerja berasal dari kota Semarang. Ricky bertemu dengan Doni yang gemar bernyanyi di kafe dan Andro yang suka berjudi ketika istirahat malam. Tapi si Ricky hanya suka nongkrong di warung bersama si Andi. Di Jakarta, Ricky melihat banyak perubahan yang juga membuat gaya hidupnya meningkat. Ricky mulai mengenal olahraga gym dan mulai hobi nge-gym. 3 bulan sudah Ricky bekerja di proyek barunya dan tubuh Ricky kini nampak ideal, membuat banyak wanita meliriknya. Apalagi, si Ricky sebenarnya memiliki wajah ganteng yang tertutupi noda hitam karena bekerja di bawah terik matahari. Malam tiba, seperti biasa Ricky dan Andi nongkrong di sebuah warung kopi. Di warung, Ricky bertemu dengan banyak kenalan baru. Mereka bicara sana-sini dan akhirnya akrab. Membuat Ricky berani kemana-mana sendirian karena banyak teman. Hari berikutnya, Ricky pergi ke warung sendirian. Dan di sana Ricky bertemu dengan seorang wanita berusia kurang lebih 45 tahunan sedang ngopi di sana. Ricky tak berkata apa-apa dengan ibu itu, sampai akhirnya ibu itu pergi dari warung. Setelah ibu itu beranjak pergi dari warung, Ricky menanyakan kepada pemilik warung. "Ricky, siapa Bu?" kata si Ricky sambil mengarahkan kepalanya kepada si ibu-ibu yang beranjak pergi. "Ibu, oh, Buhar. Dia sendirian di rumah. Suaminya magang di luar kota. Hampir tiap hari dia kesini untuk sekedar ngopi," jelas si ibu penjual kopi sambil mengaduk secangkir minuman. Selesai ngopi, lalu Ricky pun berdiri dan membayar jajannya kemudian kembali ke kosan. Sampai di kosan, Ricky bercerita tentang apa yang dia dapatkan dari ngopi di warung tadi. Ricky menanyakan kepada Andi, dan ternyata Andi sudah mengenalnya sejak lama. Andi juga bercerita bahwa Buhar merupakan ibu-ibu yang kesepian. Mendengar hal itu, Ricky semakin penasaran dan kembali ke warung kopi di malam berikutnya. Tapi sayang, saat ini Ricky tidak bertemu dengan Buhar di sana, dan hanya menemukan sejumlah pelanggan yang sedang nongkrong. 1 jam si Ricky menunggu dan tak kunjung tiba, Ricky memutuskan untuk kembali. Hal itu membuat Ricky kecewa, dan enggan kembali nongkrong. Tapi Andi masih sering ke sana.
Dan, pada suatu hari setelah mereka menerima gaji, Andi membujuk Ricky untuk pergi bersama-sama ke warung tongkrongan itu. Ricky pun mau, dan mereka pergi bersama-sama dengan berboncengan menggunakan motor yang tersedia di proyek. Mereka pun sampai di tongkrongan, dan bertemu kembali dengan Buhar. Sampai di depan warung, Buhar yang melihat Ricky dan Andi, lantas menyapa mereka. "Halo Andi, bawa siapa itu?" kata si Buhar dengan sangat ramah. "Halo Bu. Kenalin nih, Ricky," jawab si Andi. Setelah perbincangan sesaat, Andi dan Ricky memesan kopi. Mereka berbincang-bincang termasuk dengan Buhar. Setelah bla-bla-bla panjang, Buhar iseng-iseng minta nomor WhatsApp kepada si Ricky dan si Andi. Katanya supaya mudah untuk berkabar-kabar. Tapi Buhar hanya sering memberi kabar kepada si Ricky lewat WA. Mereka jadi semakin akrab, dan si Ricky semakin sering ke tongkrongan sendirian. Karena seringnya Buhar melihat si Ricky yang nampak lumayan ganteng dan memiliki tubuh yang ideal, Buhar mengajaknya untuk berkencan di suatu tempat. Waktu itu hari Sabtu, tanggalnya lupa, si Ricky mendapat pesan WA dari Buhar yang isinya ingin ngajaknya berkencan di suatu kafe di Jakarta. Si Ricky yang hanya pekerja bangunan, lantas menolaknya. Namun Buhar terus membujuknya supaya mau. Ricky akhirnya mau dan mereka pergi bersama ke kafe itu. Mereka pun ngobrol panjang lebar di kafe itu dan iseng-iseng Buhar menanyakan banyak hal termasuk, XXX. "Heh, kamu pernah pacaran?" tanya Buhar. "Pernah. Sekali," jawab si Ricky. "Waktu pacaran, pernah ngapain aja?" pancing Ibu Har, dengan menyuput minuman yang ada di depannya. "Ya, senormalnya sih," jawab si Ricky dengan sedikit malu. "Pernah XXX?" tanya Buhar. Dan, Ricky menjawab dengan apa adanya karena sebetulnya si Ricky juga sudah lama menginginkan XXX. Jujur, pengen. Tapi pacar saya termasuk wanita yang alim. Jadi, kasihan." Setelah Buhar menerima informasi itu dari si Ricky, Buhar menyimpulkan jika si Ricky juga menginginkan berhubungan dengan wanita karena si Ricky memang laki-laki yang sedang beranjak dewasa. Pada hari berikutnya, Buhar ngajak berkencan lagi di kafe remang-remang. Dengan share lokasi yang diberi Buhar, Ricky pun berangkat dengan meminjam motor yang ada di proyek. Sampai di sana, Ricky terkejut melihat dari luar nampak kafe remang-remang dan Ricky menghubungi Buhar. "Halo Bua, di kafe remang-remang ini ya?" kata si Ricky. "Iya. Ini saya di dalam," jawab Buhar. Ricky pun masuk dengan sangat gugup. Buhar sudah menunggu di meja kafe yang sudah tersedia minuman di atas meja. Ricky masuk melewati para pengunjung yang sedang berjoget, mabuk, dan sedikit telanjang dada. Melihat hal itu Ricky menjadi sangat gugup. Akhirnya Ricky bertemu dengan Buhar, dan kembali dikejutkan dengan minuman yang ada di atas meja tempat Buhar duduk. Buhar mempersilahkan duduk, dan Ricky pun duduk. Ricky berkata bahwa dia baru pertama kali masuk ke kafe remang, dan dia sangat gugup. Mereka ngobrol-ngobrol sambil sesekali menenggak minuman yang ada di depannya. Mereka mabuk berat, dan setan memicu mereka untuk berbuat tidak sampai di situ. Dalam kondisi mabuk, Ricky melihat seluruh tubuh Buhar nampak aduhai seperti Cinderella yang kecapean. Ricky lalu berdiri dan menarik Buhar menuju suatu tempat. Ricky menemukan sebuah ruangan kecil di pojokan kafe dan masuk ke dalamnya bersama Buhar. Mereka pun melakukan hal itu. Hal yang juga Anda pikirkan dan tunggu-tunggu. Setelah mereka selesai melakukannya, Ricky tertidur di atas ranjang di kamar sebuah kafe remang-remang. Saat terbangun, Ricky terkejut lagi dan menanyakan, "Aku di mana ini?" Melihat Buhar yang sedang berdandan di depan cermin menyadarkan Ricky bahwa mereka telah melakukannya semalam. 3 hari berlalu, dan Buhar kembali mengajak Ricky berkencan. Tapi kali ini Ricky menolaknya jika ke kafe remang-remang. Buhar menjelaskan bahwa ada yang ingin Buhar omongin di kafe. Bukan megajak untuk begituan lagi. Mendengar hal itu, Ricky mengikuti dan pergi ke kafe. Sampai di kafe, mereka ngobrol dan Buhar membicarakan masalah pekerjaan. Buhar menawarkan kerja sama kepada si Ricky. Karena kepuasan Buhar di malam itu, Buhar memiliki inisiatif untuk menjadikan Ricky sebagai laki-laki panggilan.
Selain Buhar mendapat keuntungan berupa uang, Buhar juga bisa menikmati Ricky kapanpun yang Buhar mau. Buhar berjanji akan memberikan uang yang lebih untuk Ricky jika dia mau menjadi laki-laki panggilan. Kemudian Ricky meminta supaya Buhar memberikan DP untuk Ricky sebagai tanda jadi. Buhar memberikan sejumlah uang yang lumayan untuk Ricky dan membuat Ricky tertarik bekerja di dunia hitam. Sebelum bisnis berjalan lancar, Ricky juga minta izin kepada Buhar untuk tetap bekerja di proyek untuk sementara waktu. 7 hari kemudian, Ricky mendapat panggilan pertamanya dan Ricky langsung menuju tempat Buhar. Ricky melayani dengan sepenuh hati dan menyerahkan seluruh jiwa raga kepada setiap pelangnya.